Halo friend, balik lagi sama gua di R59 Racing Channel. Dan tentunya gua Ergus Oi yang gak bosan-bosan memberikan kalian informasi. Oh ya, sebelumnya saya ngucapin selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita lebih survive, lebih kuat, dan lebih sehat. Oke, berikut di depan gua udah ada seperangkat alat dial. Jadi dial ini gunanya untuk mengukur durasi camshaft atau yang disebut di sini adalah noken as. Ya, beginilah kira-kira alatnya. Bagaimana caranya menggunakan alat ini? Yuk, kita langsung aja check it out. Sekarang udah dipasang. Ini fungsinya apa sih nih Om Anggi ini? Ini maksudnya apa ini Om Anggi? Ada ginian, ada ginian. Ya, ini busur. Busur, ya. Ini alat dial. Alat dial, oke. Ini fungsinya kita mengukur titik mati atas. Titik mati atas. Ya. Jadi langkah awal untuk pengecekan durasi noken as, kita harus tahu titik mati atas ya, yang atau top ya, disesuaikan di busur ini ya, supaya nanti waktu pengecekan camshaftnya itu akurat tuh, nggak lari ya. Jadi friend, kita harus ukur dulu titik mati atas atau top ya. Di sini dialnya harus ketemu 0 dan di sini kita nyetingnya juga harus ketemu 0. Jadi nanti waktu piston bergerak otomatis kan rantai keteng ini bergerak. Nah, nanti jadi ketahuan bukanya berapa derajat, tutupnya berapa derajat. Ya, daripada puyeng, kita lanjutin lagi. Oke, Om Anggi. Lanjutkan. Jadi tadi kita udah ketemu topnya, ini udah 0 dan ini juga udah 0, udah top dan ini udah disentuh ya. Jadi kalian harus menyentuh topi klep. Kalau bahasa Inggrisnya rintainer. Kalau bahasa Inggrisnya itu rintainer atau kita bilang ini topi klep. Jadi jarum ini harus menyentuh topi klep. Oke, supaya bisa tahu nih buka 1 milinya berapa, tutupnya berapa, overlapnya berapa, ini semua ketahuan. Untuk lebih detailnya sekarang kita tinggal cari angka. Nah, bagaimana cara mencari angka di noken as? Ini mari kita cari mulai dari inlet. Gimana sih Om Anggi caranya? Caranya kita posisi top ya. Ya, posisi top harus 0. Kita open dulu ya. Buka ke depan ya. Jadi kalau inlet open itu puternya ke depan. Oke. Ini open. Ke depan. 1 mili ini 0 ya, ketemu angka 0. Oke, jadi ini harus putarnya 0 ketemu angka 0. Satu putaran itu 1 mili ya. Ya. Angka 12. Di situ ketemu angka 12. Ya. Kita catat dulu 12. 12. Setelah itu sekarang X ya. Sekarang X. Setelah ketemu angka in open, in di saat tadi in open, ini in nutup ya, in close. Tadi in open ketemu 12 derajat. Sekarang kita cari in close. Jadi saat klep menutup. Kalau klep menutup itu diputernya dimundurin ya, friend? Ya, dimundurin. Nah, itu juga cara melihatnya juga sama, dari ketemu 0 sampai ketemu 0. Tapi kalau close
dibablasin dulu dari angka 0, terus baru dipasin sampai ketemu 0. Nah, ketemu 0. Ini ketemu 62. 62. Oke. Nah, ini kita udah ketemu nih, friend. Untuk clap in, di saat dia membuka setinggi 1 mili, bukan begitu ya, Anggi? Ya, saat dia membuka 1 mili, itu ketemu angka di 12 derajat. Nah, di saat Noken-as clap in menutup, itu ketemu angka di 62. Itu menutup 1 mili juga ya, Anggi? Ya, 1 mili dia mau menutup, ketemu angka 62. Ya. Nah, setelah mendapatkan angka ini, apalagi ya, Anggi? Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya ini totalannya Ditambah. ya, totalannya. Oke, berarti cara menghitungnya adalah 12 ditambah 62 Ya. sama dengan 74 Ya, ditambah 180 derajat. ditambah 180 derajat sama dengan 254. Ini durasi. Oke, jadi setelah ini dijumlah ditambah 180 derajat. 180 derajat berarti setengah Ya. setengah putaran lingkaran ya. Itu hasilnya 254 derajat. Ya, ini Durasi. durasi Noken-as. Jadi durasi. Jadi ini kan putarannya 360. Nah, clap in itu ngebuka selama 254 derajat, berarti 254 lingkaran nih. Nah, selebihnya dari sini berarti itu nggak ngebuka atau nggak mengoperasikan klepnya, nggak bergerak ya, jadi diem gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan camshaftnya kita mau cari hitungan geser, ini gimana, Manggi? Ini 254 nih, mau cari ideal misalkan harus 250. Apa yang dilakukan? Mau durasinya 250 gitu. Oh, kalau durasinya lebih kecil bisa di-setel dari ukuran klep. Oke. Semakin Renggang? kecil, semakin renggang dia semakin kecil durasinya. Sentuhannya? Ya, Oke. durasinya. Nah, kalau durasi Noken-as ini kadang-kadang apalagi udah Noken-as modifikasi, itu mekanik-mekanik yang udah paham pasti dia akan mencari hitungan ideal. Nah, cara mengecilkan angka 254 ini caranya adalah cukup menggunakan puller dan dibuat lebih kendor atau lebih renggang ini topik klepnya, setelan klepnya ya. Setelan klepnya lebih kendor, dia akan lebih kecil hasilnya. Itu perlu dicoba nggak, Manggi? Perlu, bisa. Ini camshaftnya racing. Ya, Bisa tapi digeser? nggak bisa digeser. Adjustable ini nggak pakai adjustable geser standar. Oke. Jadi berhubung ini mesin ini adalah mesin standar, Noken-as standar, maksud saya Noken-as standar, dia nggak bisa digeser-geser ya, friend. Jadi kita terbatas untuk ngasih taunya, tapi kita bisa nunjukin kalau ini dikendorin, ini akan jadi lebih kecil durasinya. Ya, Om Anggi. Ya, betul. Coba Om Anggi kita tes untuk dikendorin. Boleh. Berarti setelah dikendorin, kalau misalkan mau durasinya dipanjangin lagi, dirapetin ya? Dirapetin maksimal. Oke, setelah tadi kita mengkalkulasi dengan clearance 10 menggunakan puller, itu menghasilkan durasi 254 derajat. Nah, kali ini kita mencoba dengan clearance lebih renggang atau lebih longgar, setelan klepnya itu menggunakan 20. Yuk kita sama-sama ngecek durasinya jadi berapa. Jadi prinsip dasarnya untuk durasi ini semakin lama atau semakin cepat itu bisa diatur dari setelan klep ya, friend. Jadi kalau mau besarin angka ini, setelan klepnya dirapetin. Kalau mengecilin angka ini, setelan klepnya dibesarin, dilonggarin. Yuk kita cek yuk biar sama-sama yakin. Kayak biasa untuk in
awal untuk cari bukaan itu maju ke depan, puternya ke depan dari 0 sampai ketemu 0. Kalau ngebuka itu degree-nya atau ini dialnya nggak boleh lewat nolnya, jadi harus 0 ketemu 0 pas, biar pas itu. Jadi saat klep buka angkanya berapa? 9. 9. Udah berubah ya friend, tadi waktu 10 bukaannya itu di 12, sekarang di 9. Sekarang di saat klep in menutup. Ya. 60. Nah, oke. 9 ditambah 60 sama dengan 69, ditambah 180 sama dengan 249. Ya friend, ya kan? Semakin dilonggarin, sentuhan noken asnya untuk ngebuka klepnya itu semakin cepat, jadi cuma 249 derajat. Noken as membuka klep atau valve ya. Ini semakin dikecilin angkanya semakin besar gitu. Ya inilah dasar-dasar untuk bagaimana cara mengukur durasi camshaft. Durasi ya? Ya betul. Selain durasi apalagi Om Anggi? Kita bisa melihat overlap sama lift. Ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke overlap ya Om Anggi. Karena prinsipnya mau in mau X sama ya Om Anggi. Sama. Kalau yang X juga sama, puternya kebalikannya. Ya. Oke, jadi kalau klep in, kalau mau tahu bukaan klepnya itu diputar ke depan. Ya, dari 0 ketemu 0. Terus kalau mau tahu tutupan klep innya itu diputar ke belakang. Nah, untuk klep X itu kebalikannya. Jadi kalau mau tahu klep X itu bukaannya di berapa, dia muternya ke belakang. Kalau X ya. Terus kalau mau tahu klep X tutupnya di berapa derajat, dia muternya ke depan. Jadi berlawanan, kebalikan. Ingat ya friend, nanti akan sama hasilnya. Rumusnya juga sama. Sentuhannya bukanya berapa derajat, tutupnya berapa derajat, ditambah sama dengan, terus ditambah lagi 180. Nah, ini hasil sentuhannya. Mudah-mudahan paham ya friend. Nah, setelah itu kita ukur lagi yang namanya overlap. Overlap kita putar ke depan Untuk overlap kita putar ke depan sampai angka ini ketemu angka 0. Oh, sampai angka ini ketemu angka 0 Ya. Oke. Kita hitung ya, 1 mili. 1 mili. Jadi cara mengukur overlap itu 0 top diputar sampai ketemu 0 lagi. Iya. 1 overlapnya masih 1 mili. Ya. Ketemu angka 0. Overlapnya 1,65. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Overlapnya 1,65. Jadi ini kelihatan nih friend. Kalau 0 ketemu 0, di sini dia 0, dia akan muter bablas 0 dan akan ngelewatin. Nih tuh 0, terus tuh ketemu 0, 1 mili, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 165. Oke, di sini 165, di sini ketemu 0. Nah, itu adalah overlap. Overlap itu apa sih? Di saat piston berada di atas dan klep in X itu ngebuka. Itu namanya overlap karena 4 tak ini satu tenaga itu dia membutuhkan 4 kali muter. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini overlap. Ya, ini juga bisa mengantisipasi untuk kita tahu overlapnya itu bisa membahayakan piston atau tidak.
itu nanti bisa diukur semuanya di sini. Oke friend, paham ya friend? Kalau nggak paham kalian bisa ulang-ulang terus nih videonya biar kalian paham. Setelah overlap apalagi Om Anggi? Kita ukur lift ya. Lift Untuk in. ya, oke, lift. Cara mengukur lift kali ini bagaimana Om Anggi? Itu 0. Jadi ini 0 posisi top. Iya. Ini posisi 0 ya. Kita putar ke belakang ya, friend. Oh, putar ke belakang friend. Kalau lift itu putar ke belakang. Kita hitung satu putaran 1 mili ya, friend. Putar ke belakang. Oke. Kita ke depan. Nah, 1 udah berhasil muter. 1 2 3 4 5 6 7 Sampai habis. Sampai habis. Sampai dia nggak gerak ya, friend. Nah, sampai dia berhenti. 7, 1 2 3 4 5 6 6,5. Coba lihat. Ya, gitu dah. Ya, 765 ya. iya. 66, 67. 6,7, 76,7, 76,8. Oke, dia berhenti nih, friend. Ini liftnya berarti 7,68 liftnya. Karena dia udah nggak bergerak nih, friend tuh. Udah nggak bergerak. Nah, berarti ini udah maksimal. Udah bukaan valve Di klep tertinggi ya. klep tertinggi. Klep tertinggi itu liftnya 7,68 untuk in. Nah, untuk X prinsipnya sama, hanya muternya Depan. terbalik. Ya, terbalik kali ini ke belakang. Ya, jadi kalau in muternya ke belakang, kalau X muternya ke depan. Selalu begitu, in sama X selalu kebalikannya. Begitu friend caranya. Ya, jadi buat kalian yang mau mapas-mapas noken as, camshaft, kalian bisa berpatokan dari sini. Dan bebas-bebas aja, semua boleh kok berkreativitas, dan itu tanpa batas. Kita nggak bisa matokin, oh ini yang bagus, ini yang bagus, nggak. Semua bebas, karena dari noken as ini berpengaruh juga nanti ke ratio, ke kompresi, ke lain-lain, turtle body dan lain-lain, itu semua berpengaruh. Kita hanya memberikan informasi bagaimana tutorial cara menggunakan dial atau menghitung camshaft. Oke friend, ada lagi Om Anggi? Cukup ya. Saya rasa itu cukup, dan itulah dasar-dasar untuk kalian yang pingin tahu cara mengukur atau cara membuat camshaft. Ya, ini adalah dasarnya. Oke friend, semoga video ini bermanfaat ya. Makin banyak yang nonton, makin banyak yang komen, makin semangat kita membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Tentunya ditemani sama mekaniknya R59 nih, Anggisan. Oke friend, jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke friend, sampai di sini aja. Bye bye.